Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa manba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghuduwi wal asal. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para alim, para kiai, para habaib, al-akhos, jajaran Suriah dan Tanfidiyah PCNO Kabupaten Semarang. Berikut banom-banomnya. Barangkali hadir sahabat Ansor Banser yang mengawal kita. Ada ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat. Apa bedanya muslimat dengan fatayat? Kalau fatayat itu baunya parfum, muslimat baunya balsem. Panitia penyelenggara malam hari ini yang menurut informasi disponsori oleh Rokok Sukun. Para pejabat yang hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah pengajian dan sarasean kebangsaan yang berbahagia. Konco-konco Banser lungguh mawon mboten napa-napa. Insyaallah aman. Undang-undangnya Banser niku namung siji, wani mati jangan sampai lapar, itu saja. Makanya panitia pengajian harus memperhatikan Banser. Saya itu cinta dengan Banser gara-gara Habib Lutfi pernah mengatakan, kalau saya besok masuk surga, dikasih tiket surga oleh Allah, anak-anak Banser belum ada di dalamnya, maka saya akan keluar dari surga dan tiket surga saya akan saya berikan kepada anak-anak Banser. Makanya saya yakin Banser masuk surga. Kok ada Banser nggak masuk surga itu ada sebabnya. Pas kiai ini ngaji, Banser ini mburi panggung nguyuh ora cewek. Bapak Ibu rahimakumullah, seminggu terakhir ini saya banyak dibully gara-gara dalam sebuah YouTube di channelnya Deddy Corbuzier, saya ditanya oleh Deddy Corbuzier, apa pandangan Gus Miftah terhadap pihak-pihak yang pengen menegakkan sistem khilafah di Indonesia? Apa pendapat Gus Miftah terhadap cangkeme sopo kayak? Apa pendapat Gus Miftah terhadap pihak-pihak yang memaksakan untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia? Maka saat itu saya mengatakan, memang benar Indonesia bukan negara yang bersyariat Islam, tetapi Indonesia sudah sangat Islami. Sudah sangat Islami. Kemudian saya ditanya apa pendapat Gus Miftah dengan khilafah. Saya sampaikan, Pancasila itu ideologi yang sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Pancasila tidak bisa diotak-atik dan NKRI harga mati. Maka saya bilang, coba kalau kita lihat yang membuat mereka marah itu begini, Kiai. Gara-gara saya mengatakan khilafah itu sistem yang gagal. Bagaimana tidak gagal? Khalifah sekelas Utsman dan Ali saja itu mati terbunuh. Padahal waktu itu kondisi umat Islam sangat kondusif. Khalifahnya bisa terbunuh. Coba Anda bayangkan,
Kalau sistem khilafah itu sekarang digunakan di Indonesia, jangankan sistem khilafah, dengan sistem demokrasi, pemilihan presiden melalui calon presiden saja ada orang jihad ke Jakarta. Katanya jihad membela calon presiden. 27 Juni tetangga saya 10 orang berangkat ke Jakarta. Saya tanya, ngapain kamu ke Jakarta? Mau jihad Kiai. Membela apa? Prabowo. Saya tidak urusan dengan namanya, tapi ini aneh, jihad kok membela manusia, membela capres. Maka saya guyoni, bro, kalau kamu jihad membela Allah, mati kamu masuk surga. Tapi kalau kamu jihad membela Prabowo, mati masuk Gerindra. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, gara-gara YouTubean saya ini dengan Deddy Corbuzier, saya dibully. Puncaknya kemarin ketika saya diundang pengajian di Gubernur DKI Jakarta, Mas Anies Baswedan. Saya bilang, Balai Kota harus bebas dari HTI. Balai Kota harus bebas dari isu-isu khilafah. Maka saya datang, dibully lagi Pak. Katanya apa? Yang setuju dengan saya dianggap ini benar-benar memerang melawan HTI. Yang tidak setuju dengan saya sebaliknya, malah katanya ada isu Gus Miftah mau jadi wakil gubernur di DKI Jakarta. Saya bilang saya nggak butuh dari pejabat. Saya ditawari jadi Bupati Sleman, saya tolak. Kenapa? Lebih enak jadi kiai, iso ngonek-ngonek ke bupati, tak kandani. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ada pejabat di sini? Oh banyak. Ada DPR di sini? Ada. Pokoknya DPR gelem angkat ngaji, insya Allah selamat. Tapi kan kadang-kadang kita lihat calon DPR itu baik sama kita ketika mau pencalekan tok. Biasanya itu yang saya sampaikan di Jogja. Kalau di Semarang insya Allah. Jangan bilang sama, insya Allah lebih parah. Saya kan kasihan sama kiai-kiai kita itu. Kalau mau pencalekan laris, disowani sama caleg. Begitu calegnya jadi, hilang seperti uka-uka. Maka saya bilang, lama-lama kiai itu dianggap seperti dong salam, seperti daun salam dan laos. Apa itu? Kalau masak sayur dicari pertama kali, sayurnya matang dibuang pertama kali. Sungguh terwelu. Maka saya pesan ya Bapak Bupati, Bapak DPR, begitu Anda dilantik, satu kaki di surga, satu kaki di neraka. Begitu Anda dilantik, semuanya diawasi sama KPK dan BPK. Hati-hati, saya selalu ingatkan, hewan yang makan tanaman di kebun itu namanya bajing. Tapi hewan yang makan uangnya rakyat di gedung DPR namanya bajing. Banter banget Pak. Semoga-moga DPR Semarang selamat kabeh. Tapi yang membuat malu secara nasional juga calon dari Semarang. Amplop 20.080 kardus itu dapilnya Semarang, tangkap sama KPK. Maka saya bilang pengajian di Hongkong sama teman-teman TKI, saya malu. Suara rakyat 5 tahun hanya dihargai 20.000. Padahal mohon maaf sama Pak Kiai, saya itu pengajian di lokalisasi Sarkem, WTS paling murah itu 200.000. Suara rakyat 5 tahun 20.000, lonte 1 jam 200.000. Berarti suara rakyat kalah dengan suara cangkeme. Makanya kalau ada pilihan apapun, ingatlah ar-rosi wal murtasi finnar. Sing nyogok karo sing disogok podo-podo ning neraka. Ayo ibu-ibu Ungaran, saya tanya, Anda pilih mana, nyogok apa disogok? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ini tugas berat DPR, tugas berat pemerintah. Saya katakan begini, saya diundang sama Bareskrim Mabes Polri, saya bilang, kalau isunya itu hanya sekedar bela capres Pak, itu 27 Juni begitu diketok sama MK selesai. Tapi kalau punya tujuan lain, terutama soal isme
yang dibawa oleh HTI ini, mohon maaf, ini belum akan selesai. Makanya coba Anda lihat, Pak Prabowo sudah ketemu dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo sudah rekonsiliasi dengan Bu Megawati, tetapi pendukungnya nggak mau terima. Mereka nggak mau ada rekonsiliasi, mereka tidak mau ada orang akur, ada orang rukun, bahkan dikatakan pengkhianat, bahkan Pak Prabowo dikatakan pelacur politik. Ada lagi orang yang mengatakan saya Gus Telek. Dia membuat video, Pak Prabowo nggak boleh ketemu dengan Jokowi, nggak boleh rujuk, nggak boleh rekonsiliasi. Saya jawab, cangkemmu nur. Ini orang aneh. Apakah kalian tidak ingat saya bilang, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sampai kopinya datang. Wonge langsung minggat ratawake. Ini monggo Gus ngono. Ratawake. Kopi. Ya Allah, encere. Kere. Sponsore Sukun reso gawe kopi kental. Akankah kita tidak ingat, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu, sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, kata Rasulullah. Dan syaratnya apa? Wala tu'minuna hatta tahabu. Dan sekali-kali kamu tidak bisa dikatakan beriman sehingga kamu punya rasa mahabbah, cinta dan kasih sayang. Saya Pak, live di beberapa tempat, saya bilang, bulan puasa saya udah teriak-teriak, yuk kapan Pak Jokowi ketemu dengan Pak Prabowo. Begitu ketemu, banyak orang gak suka, kan aneh. Coba Anda lihat pemandangan yang luar biasa. Pak Jokowi ketemu Prabowo, cipika-cipiki, muah, tanpa cipokan, lanang sih. Ngopi bareng, duduk bareng di gerbong kereta. Piye kabare Jok? Apik wo. Selamat Pak Jokowi, Anda jadi presiden lagi, saya support penuh. Silahkan Anda bekerja. Pak Jokowi jawab, terima kasih wo. Kamu nggak usah susah, kamu nggak kalah kok, cuman juara 2. Kan keren. Ini pemandangan yang menyejukkan. Silah itu artinya nyambung, rohmi itu artinya kasih sayang. Begitu adanya silaturahmi, nyambung kasih sayang, nyambung katresnan. Apa janji Allah? Dipanjangkan umurnya, dimudahkan rizkinya, dimudahkan urusannya. Amin Allahumma amin. Ini sudah akur. Kok ada orang gak seneng? Kan aneh. Ada orang rukun kok dibully. Pertanyaannya, berarti selama mereka bermusuhan, selama mereka berbeda pandangan politik, ada pihak-pihak yang diuntungkan. Maka saya bilang Bapak Ibu, Wali Songo itu terkenal hebatnya, Wali Songo itu terkenal saktinya, Wali Songo itu terkenal alimnya. Tapi kalau punya hajat mereka bersatu jadi satu. Contohnya apa? Membangun Masjid Demak. Kalau seandainya Masjid Demak itu dibangun sama Kanjeng Sunan Kalijogo tok, pasti jadi. Tapi ternyata punya hajat yang besar, mereka bersama, mereka bersatu, akhirnya mewujudkan pembangunan Masjid Demak. Lah lucunya orang sekarang, saktinya nggak seperti Wali Songo, hebatnya nggak seperti Wali Songo, alimnya tidak seperti Wali Songo. Kok karepe apa-apa dewe-dewe. Ini orang kekendelen. Maka saya bilang kemarin matur sama Pak Kiai Ma'ruf, Pak Kiai, Abah, saya itu senang orang NU itu kalau punya musuh itu kompak. Tapi kalau nggak ada musuh biasanya musuhan dewe-dewe. Sing salah sopo guru TK. Gara-gara setiap ada masuk TK, anak-anak masuk TK, diajari lagu, judulnya apa? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Meletus balon hijau. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau?
padahal hijau itu warna NO. Maka orang NO itu kadang-kadang disuruh akur susah. Soalnya apa? Balone meledos. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ini tugas besar bangsa Indonesia ke depan. Kalau cah desa ana drone ndangak, yo ngalah. Desa ana drone ngene iki lho. Kurang gaul lho. Sallu ala Nabi Muhammad. Tugas kita apa? Kalau ini memang mereka memperjuangkan isme, coba Pak dilihat, nyuwun sewu, banyak BUMN di Jakarta, badan usaha milik negara. Ketika mereka membuat kajian, justru yang diundang itu orang Wahabi Salafi, Pak. Mereka para pengusung khilafah, makan uangnya negara untuk menjelek-jelekkan negara. Di Boyolali itu ada pegawai negeri sipil melarang anak didiknya untuk hormat merah putih. Katanya apa? Tauhid. Makan uang negara, nggak mau hormat dengan negara, kan bajingan. Ini aneh. Maka kalau isunya soal isme, seharusnya pemerintah harus lebih tegas. Coba kita lihat di Turki, pengusung khilafah, pengusung Hizbut Tahrir ditangkap sama Erdogan. Di Malaysia, tokohnya HT Hizbut Tahrir ditangkap sama pemerintah. Maka saya bilang, negara yang paling leluasa membiarkan HTI berkeliaran itu hanya di Indonesia. Organisasinya bubar, tapi ismenya ini masih berkembang. Maka walaupun capresnya sudah selesai, hari ini saya membaca berita begini, PA 212, PA apa toh? Presidium 212 mengatakan apa? Imam kami bukan Prabowo, tapi imam kami di Mekah. Iki yo ngono meneh, lunga-lunga dhewe mulih ngrepoti negara. Karepmu ki apa to, bro? Tuman. Wong lunga-lunga dhewe kok mulih kon balekke iki lho. Senengane kok gawe repot. Kalau ini isme, ini akan panjang. Ini akan panjang. Dan perjuangan kita belum selesai. Maka disinilah kenapa kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu menjadi sasaran tembak oleh mereka. Maka lah jenengan persani, jenengan lihat, tiap hari saya dibully sama minhum sama mereka. Tapi saya katakan, kalau soal Baladul Amin dalam konsep ideologi Pancasila, dalam konsep NKRI, saya siap mati untuk mempertahankan Indonesia. Tujuannya kan ngene loh, Cah. Iki piye carane pemilu dianggap curang, dianggap gagal. Maka coba kamu lihat, ada orang yang sumpah mubahalah, nggawa Al-Quran, ndase ditutupi karo Al-Quran, bersumpah. Ki wong pekok meneh, mubahalah kuwi ana syarat dan rukune. Wong mubahalah kok bengok-bengok dhewe ning ngisor Al-Quran. Sing jenenge mubahalah itu ada yang menuduh, ada yang tertuduh. Menyepakati bersumpah. Saya bersumpah kamu salah, yang satu saya bersumpah saya tidak salah. Kalau saya bersalah saya akan dilaknat. Itu namanya sumpah mubahalah. Sumpah mubahalah kok bengok-bengok dewe. Kuwi iki sumpah mubahalah apa latihan debus? Saya bersumpah KPU curang, Presiden curang, Bawaslu curang, Lonte curang. Kabeh mau curang-curangke. Tujuannya apa? Pengen mengatakan demokrasi Pancasila itu gagal. Dan pada akhirnya apa? Waktunya Indonesia diganti dengan sistem khilafah. Maka coba di mana-mana Anda lihat, mereka tidak bisa menghargai founding fathers, para pendiri bangsa, pahlawan-pahlawan kemerdekaan, yang tidak hanya meneteskan cucuran air mata dan keringat, bahkan nyawa dipertaruhkan untuk menegakkan bangsa Indonesia. Mohon maaf, kowe iki mau ngapal hadis telu lho, wani ngonekke Pancasila ra cocok karo Indonesia.
Anda harus tahu Pancasila itu produknya kiai. Salah satu yang mengizinkan Pancasila sebagai ideologi negara siapa? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Anda jangan main-main dengan panggilan Syekh. Orang dulu itu dipanggil Syekh karena ahli ilmu. Contoh, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani, Syekh Soleh Darat As-Samarongi. Kenapa mereka dipanggil Syekh? Ada klasifikasinya. Mbah Ahmad Khalil dipanggil Syekh kenapa? Ahli kitab Nahwu. Yang pertama kali membawa jurumiyah ke pesantren adalah Mbah Ahmad Khalil. Kenapa disebut Al-Bangkalan? Karena tinggalnya di Bangkalan. Syekh Soleh Darat As-Samarongi, siapa yang pernah nyantri di sana? Mbah Hasyim Asy'ari Muda, Muhammad Darwis alias Ahmad Dahlan, termasuk Raden Ajeng Kartini, itu nyantri di Mbah Soleh Darat. Kenapa dipanggil Syekh? Orang yang pertama kali nulis Arab menjadi Jawa yang kita sebut pegon pertama kali adalah Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Raden Ajeng Kartini cerdas karena Mbah Soleh Darat. Coba kalau Anda cinta dengan Raden Ajeng Kartini, siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum, Putri Indonesia. Lah pekok kabeh toh. Dipanggil Syekh karena ahli ilmu tertentu. Syekh Nawawi Al-Bantani, coba buyutnya Kiai Ma'ruf Amin Al-Bantani, dipanggil Syekh, ahli kitab kuning. Orang sekarang gak jelas apa ahlinya dipanggil Syekh. Contohnya Syekh Puji cangkemmu. Kaya ngerti ya bocah kuwi. Syekh Puji itu ahli apa ya? Malah ahli kimcil gitu. Raja toh bocah ini. Apalagi ketika kita berbicara Mbah Hasyim Asy'ari, beliau tidak hanya sekedar syekh, tapi apa? Hadratus Syekh. Yang menurut literasi yang saya baca di Indonesia itu hanya ada dua. Yang satu perempuan, namanya Hadratus Syekhah Fatimah binti Maimun. Yang kedua adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kenapa beliau dipanggil Hadratus Syekh? Kutubus Sittah dari Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi hafal. Ratusan ribu hadis hafal. Dan Mbah Hasyim Asy'ari mengizinkan Pancasila sebagai ideologi negara. Ini sekarang wong baru ngaji anyaran sudah mulai teriak-teriak Pancasila tidak cocok dengan Indonesia, harus diganti dengan sistem khilafah. Di mana-mana teriak takbir, Allahu Akbar. Apa rumangsane sing iso takbir mung cangkemmu tok? Aku yo iso. Maka kalau ada orang teriak takbir, Allahu Akbar, langsung kamu jawab sami Allahu liman hamidah. Mengkonya wong salat. Ngono ki sopirku jawab Rabbana walakal hamd. Pak Kiai, kula matur nggih, salah satu alasan Mas Deddy Corbuzier itu masuk Islam gara-gara apa? Bulan Ramadan kemarin saya YouTubean di sana. Dia tanya saya soal iman. Gus, iman menurut orang Islam itu apa sih? Kaitannya kalau takbir gimana? Iman menurut orang Islam itu apa sih? Saya kenal dengan Deddy Corbuzier itu baru 8 bulan. Gara-gara video sholawatan saya bersama mbak-mbak karaoke di Bali, mbak-mbak LC, kalau di Pantura namanya PK, apal ya, tamu langganan, PK ini pemandu karaoke. Kalau di Bandungan namanya PL, pemilih lagu. Kalau di Pantura bagian sana namanya Purel, perempuan rela diusel-usel. Mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaan mereka mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Yang dilakukan apa? Karaoke, katok rock dibuka, oke. Aku apal. Gaweane moro sih.
Saya besok saya kemarin bilang sama Mas Anies Baswedan, mohon izin Pak Gubernur, saya mulai tanggal 8 Agustus akan mulai pengajian di dunia malam di Jakarta. Saya diizinkan sama satu kafe paling besar se-Indonesia. LCPL-nya, PK-nya itu ada 1000 orang. Semuanya pakaiannya modelnya SMS. Silite metu seditik. Wow. Subhanallah. Saya ngaji le ayu-ayu beda ning kene lanang-lanang. Kok iki mau bahas lonte iki apa gimana? Deddy Corbuzier. Gara-gara apa Kiai? Gus, saya pengen tahu iman itu apa? Ini seminggu sebelum Idul Fitri. Saya YouTubean bareng sama dia. Akhirnya jawaban saya itu tidak muluk-muluk kok. Saya hanya menggunakan referensi kitab Jawahirul Kalamiyah. Di situ kan ada pertanyaan begini di dalam kitab Jawahir itu. Mahwal iman ijmalan. Iman secara global itu apa sih? Gitu loh. Dijawab di situ. Huwa anna taqida annallaha ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bijami'i sifatil kamali wa munazzahun bijami'i sifatin nuksoni. Saya bilang sama Dedi, bro, iman itu apa? Anak takida, meyakini annallah subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mausufun, disifati bijami'i sifatil kamali, dengan semua sifat kesempurnaan, wa munazzahun, dan dibersihkan min jami'i sifatin nukson, dari semua sifat kekurangan. Akhirnya dia tanya begini, Kiai, berarti Allah itu sempurna? Iya. Islam itu sempurna? Iya. Pertanyaan dia apa? Kalau memang Islam itu sempurna, kenapa ada organisasi yang mengatakan membela Islam? Ini pertanyaan Dedi. Anak ini kan super cerdas, Pak. Karena cerdasnya dia sampai rambut nggak berani tumbuh di kepalanya. Coba. Kemudian dia bertanya sama saya begini, Gus Miftah, gimana pendapatmu tentang organisasi itu? Saya secara pribadi mengatakan Islam itu nggak butuh dibela. Kalau ada orang membela Islam, berarti seolah-olah dia lebih hebat daripada Islam. Kalau dia membela Allah, berarti seolah-olah dia lebih hebat daripada Allah. Lah kowe iki sapa? Nyalonke presiden ra iso kok mbela Islam. Cangkemmu. Pertanyaan dia itu apa, Pak? Begini tanya sama saya, Gus, takbir itu sebenarnya fungsinya apa, toh? Lah kenapa emangnya, bro? Apakah benar takbir itu fungsinya untuk menutup rumah makan? Lah kowe kok takon ngono? Soalnya di Tasikmalaya itu ada bulan Ramadan teriak-teriak takbir, Allahu Akbar, tutup rumah makan. Ini kenapa? Karena pemahaman yang salah. Maka saya bilang, salah satu penyebab rusaknya negara itu apa? Semangat Islamnya tinggi, tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Akhirnya yang terjadi apa? NKTA, nafsune kuda, tenagane ayam. Sok ya-iyaan. Pesantrennya mong pesantren kilat, santrine jenenge santri petir alias geluduk. Sing jenenge geluduk iki sifate apa? Mribeni kuping, gludak gluduk, gludak gluduk. Ora gelem ngaji, malah ngajine mung karo radio. Kaya teng Solo niku mung ngrungokke radio. Kan bola-bali aku kondo, lah ana suara jenenge radio kuwi ana swara tanpa wujud. Sing ana swara tanpa wujud jenenge entut. Mila kok ngajine mung karo radio berarti gurune entut. Bola-bali kula sendiri Kiai. Son sembore semiki masyota udan jero ati ana swarane ra ana wujute entut jenenge. Ora ana swara kok ana wujud. Ora ana swara kok tanpa wujud. Entut tak kandhani. Sing jenenge entut ki sifate ndadekke fitnah. Sing ngentut sapa, sing mambu sapa. Mila kok ngajine karo entut biasane senengane mung salah-salahan. Bid'ahan, kafir-kafiran.
soalnya entut lah guru entut mondoke neng dile Al Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Ngono wis gawayane ra umum. Setiap kebijakan NU dikritik. Orang NU terlalu berani, kafir diganti non muslim. Yang ada itu surat Al-Kafirun, bukan surat non muslimun. Yo ngalah. Kok ku yo pekok temen. Gawayane ngritik kebijakan NU. Apakah orang NU itu tidak paham? Kafir itu dari bahasa kafara yukafiru kufron. Kowe iki tasrif cara ngendi? Kowe diguyu karo bocah-bocah santri NU Ibtidaiyah. Ora ana wazan kafara yukafiru kufron. Kalau menggunakan wazan fa'ala yafulu fa'lan itu seharusnya kafara yakfuru kufron fa huwa kafirun. Kalau ala wasni fa'ala yufa'ilu taf'ilan harusnya kafara yukafiru takfiron. Kok iso-isone kafara yukafiru kufron. Lah kowe ngajine mong tabayatubu youtuban. Akhirnya goblokmu kana yakunu konangan. Utekmu madayamu dumodot pisan. Yang terjadi kafara yakfuru kampret-kampretan. Karena apa? Semangat Islamnya tinggi tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Mau nyala-nyala ketok donga perang Badar dipakai pilpres. Ya Allah, menangkanlah calon kami. Karena kalau calon kami kalah, saya khawatir tidak ada yang menyembahmu ya Allah. Saya kita takon, no, calonmu kalah. Pertanyaanku, kue nyembah sopo? No, nyembah sopo kue? Tapi gara-gara donga niki kula terinspirasi, kula mangkat ngaji teng Busan Korea Selatan ana pramugari wayu. Aku ndonga, ya Allah, jadikanlah pramugari ini istriku ya Allah. Karena kalau dia tidak saya nikahi, saya khawatir tidak ada yang menikahinya ya Allah. Bojoku krungu cangkemmu, bah. Ingat, persoalannya masalah isme ini akan masih panjang. Maka Kiai Ma'ruf jadi presiden, jadi wakil presiden, coba yang nggak terima banyak, sudah tua bangkan macem-macem. Saya ingat betul itu, yang bilang seperti itu ada dua orang. Satu Mahir Tuwailibi, nomor dua Nur Sugiharja. Iki nyuwun sewu, sampai itu Kiai Ma'ruf Amin cuma dibohongi, besok mati diganti Ahok. Wah, saya sowan sama Deddy Corbuzier, Abah. Begitu makan malam saya tanya, ada isu katanya kalau Pak Kiai meninggal besok diganti Ahok. Apa jawaban Kiai Ma'ruf? Ya kalau yang meninggal saya, kalau yang meninggal Pak Jokowi kan saya presiden. Iya, modar kayak aku. Kiai NU dilawan. Ada kejadian lucu Kiai. Begitu saya mengislamkan Mas Dedi, kan saya langsung terbang Jakarta karena saya janjikan dia itu bertemu dengan 3 kiai luar biasa. Yang pertama Pak Kiai Ma'ruf, Pak Kiai Said, sama Abah Lutfi. Ini yang 2 sudah ketemu. Begitu kita landing di Jakarta ketemu Pak Said Agil, kemudian ketemu Kiai Ma'ruf. Begitu masuk halaman Kiai Ma'ruf, pas Pampres telepon saya, Gus sampaikan kepada Deddy Corbuzier mau diajak sholat maghrib bareng Pak Kiai. Saya bilang sama dia, bro, diajak sholat maghrib. Masya Allah, gundule langsung kemeringat. Kan saya belum diajari bro, saya baru masuk Islam 4 jam. Saya bilang, sudah saya praktek, kamu lihat. Pokoknya nanti kamu makmum di belakang Pak Kiai. Apapun yang imam lakukan, kamu ngikut. Saya ajari sholat cuma 3 menit tok, Pak. Gitu, ya bisa. Begitu mau sholat, saya ingat Gus Dur. Tahun 2005 saya sowan Gus Dur dapat cerita ini. Gus Dur itu pernah mengislamkan orang Cina. Begitu selesai Islam, Cinanya tanya, bagaimana saya harus sholat? Kamu makmum saja. Caranya, makmum itu mengikuti imam. Apapun yang dilakukan imam, kamu ngikut. Akhirnya Cinanya sholat di belakang imam. Imamnya berdiri, Cinanya ikut berdiri. Imamnya ruko, Cinanya ruko. Imam sujud, Cinanya sujud. Begitu sujud ada masalah, kakinya imam gak bisa ditekuk. Akhirnya mancal ndase Cino. Nah Cinone lah mikir, oh wong sholat kuwi pancal-pancalan. Akhirnya mancal das burine dier.
Sing dipancal misuh kurang ajar. Begitu rakaat kedua sing dipancal ndase karo Cina, kata Gus Dur. Mikir jarene wong Cina kuwi ra sunat, dirogoh sarunge. Lah Cinane mikir, oh wong salat kuwi rogo-rogoan. Akhirnya ngerogoh sarunge imame. Iya. Lah waktu itu saya batin ki lak sampai Deddy Corbuzier ngerogoh Kiai Ma'ruf lah ya. Modiari aku. Tapi ternyata kesehatan Kiai Ma'ruf luar biasa. Sholat selesai dalam keadaan tahiyat akhir, beliau masih bisa wiritan 30 menit dan tidak mengeluh. Dari duduk berdiri beliau masih sangat sempurna. Maka kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau isma-ismi ini yang dipertahankan, mohon maaf, saya tidak rela. Ngeri Pak. Apakah mereka kemudian tidak ingat tahun 1935 kalau nggak salah di Makassar, kiai-kiai NU itu kan sudah membuat kesepakatan bahwa bentuk negara Indonesia itu adalah state nation. Kenapa? Karena memahami bangsa Indonesia ini majemuk. Coba kita lihat apa bedanya Indonesia dengan negara-negara di Eropa. Eropa itu bangsanya cuma satu, namanya bangsa Eropa, tapi ditegakkan oleh banyak negara. Ada Inggris, Spanyol, Italia, Belanda, Jerman, Portugal. Satu bangsa disengkuyung oleh banyak negara. Sementara Indonesia itu sebaliknya, banyak bangsa hanya ditopang satu negara. Ada Jawa, Sunda, Bugis, Batak, Bali, dan lain sebagainya. Jangan ngomong luar Jawa wis. Sak pulau Jawa wis lho sukune macem-macem. Banyuwangi paling ujung timur ada suku namanya Osing. Podo-podo Jawa nih. Masuk ke Surabaya bahasanya agak kasar. Diancuk. Surabaya, contoh. Kalau contoh nggak apa-apa. Kalau Gus Miftah ngomongnya dancuk fasih karena saya tahu tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Bahasa Jawa ala Surabaya. Begitu ke barat dikit, ada Solo, Yogyakarta, bahasanya halus seperti saya. Kayak ngene cangkeme halus yang nyasar kayak ngopo iki. Begitu ke barat lagi, muncul Banyumasan, Purwokerto, Cilacap, Tegal, bahasanya blekutuk. Almarhum Ki Entus itu setiap sebulan sekali datang ke pondok saya ngaji kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi kalau saya ngomong ngapak itu agak fasih. Pertama kali saya ngaji di rumahnya Entus tahun 2007, ditawari ngerokok. Kan dia ngerokoknya kayak Abah Lutfi, kenceng gak berhenti-berhenti. Ini ada orangnya Entus masuk kamar saya didodok, Gus, beriki, isuk-isuk ngobori cocot. Ya Allah. Jadi bahasa ngapak yang ngerokok itu ngobori cocot. Menggopak ngobori cocok Pak. Cangkeme itu. Ya, Abah Lutfi, Mas Entus, almarhum itu kan ngerokoknya luar biasa. Saya itu aneh, dari kecil saya jadi orang NU, bapak saya ngerokoknya kenceng, mas-mas saya ngerokoknya kenceng, saya nggak pernah ngerokok ya. Padahal saya sangat membela orang yang merokok. Muhammadiyah sama NU itu masuknya surga duluan NU Pak. Karena imannya orang NU lebih kuat daripada Muhammadiyah. Karena orang NU berani merokok, orang Muhammadiyah nggak berani merokok. Orang Muhammadiyah itu nggak berani merokok karena imannya tipis, takut dengan peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu. Maka dia diharamkan. Kalau orang NU nggak percaya yang membunuh itu bukan rokok, tapi malaikat Israel. Makanya orang NU masuknya surga duluan, karena imannya kuat. Tapi kamu jangan menyalahkan orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah itu nggak berani merokok karena memang peringatan bahaya merokok hanya ditujukan untuk orang Muhammadiyah. Buktinya apa? Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhmu. Membunuhmu, Hammadiyah. Ang NU ngerokok yang duwe dalil loh. Apa dalilnya? Ni'matul udud ba'da dahar.
Kalau cara santri terus kayak kiai, ni'matul udud ba'da dahar, wa ni'matud dahar ba'da dukhul. Saya ora tau ngaji radong kuwi ketoke. Insyaallah. Saya itu gimana ya? Karena dulu abah saya pesen, "Le, kowe lek sudah dadi kiai aja sampai ngerepoti jamaah. Abah ki ngerokok menyesal, kamu jangan merokok." Lah itu saya terngiang-ngiang, malah santriku ngerokok kabeh. Malah kadang-kadang pujian ning masjid, sing sapa wonge bar mangan orang rokok, padha karo wongi sing ora cewek. Ya. Cangkeme itu. Yang salah ki pom bensin no le. Gara-gara mlebu pom bensin ana tulisan NO smoking. Orang Muhammadiyah itu kan gak konsisten ya. Teman saya wali kota Jogja itu kan Muhammadiyah, tapi ngerokok. Haryati Suyuti. Saya bilang, kamu katanya Muhammadiyah, kenapa kamu ngerokok? Jawabannya apa Pak Kiai? Saya memang Muhammadiyah Gus, tapi saya ngerokok. Kenapa? Walaupun saya orang Muhammadiyah, soal rokok saya ikut orang NO. Tapi insya Allah orang-orang yang merokok ini akan sangat ditakuti oleh anjing dan maling. Kenapa? Mergo watu orang mandek tak kan. Masuk wae kok. Dan rokok di Indonesia itu yang menggunakan bahasa Quran itu cuman rokok ini, sukun. Tambahi. Santai saja, nggak usah ditambahin, nggak apa-apa. Ada yang mulai cangkemnya udunan.